Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita segala nikmatnya sampai saat ini. Perkenalkan, nama saya Davin Oleh Rahman dengan NIM 1401210463 dari kelas MB 4506. Pada kesempatan kali ini, saya akan memenuhi tugas besar UTS Pelajaran Agama Islam mengenai sumber hukum Islam yang akan memfokuskan pada materi tentang ijtihad yang diberikan oleh Bapak Dr. Deden Syarif Hidayatullah SAG MPDI. Untuk daftar isinya, yang pertama ada sumber hukum Islam, yang kedua ada pengertian ijtihad, yang ketiga ada dasar hukum ijtihad, yang keempat ada fungsi ijtihad, yang terakhir yang kelima ada wilayah ijtihad. Nah, untuk yang pertama, sumber hukum Islam, yaitu dalam agama Islam, ada beberapa hukum agama yang bisa kita pahami seperti Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Adapun manfaat hukum Islam adalah supaya manusia, terutama umat muslim, mengetahui apa saja nilai hukum Islam dari setiap tindakan dan perbuatannya. Nah, yang kedua, untuk pengertian ijtihad, kata ijtihad berasal dari kata al-jad atau al-jud yang berarti al-masyaqqat atau kesulitan dan at-taqat atau kesanggupan atas dasar pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Yunus ayat 9. Sedangkan untuk ijtihad menurut istilah ahli usul fikih dikhususkan untuk mengerahkan segenap kemampuan dalam rangka mencari dugaan kuat dari hukum syara sehingga dia merasa tidak mampu lagi untuk berbuat lebih dari yang telah diusahakannya. Yang ketiga ada dasar hukum ijtihad. Dasar hukum ijtihad ialah dalil Al-Quran, Sunnah, dan Ijma'. Dalil Al-Quran adalah surat An-Nisa ayat 83, surah Asy-Syura ayat 38, surah Al-Hasyr ayat 2, dan surat Al-Baqarah ayat 59. Dasar ijtihad dalam sunnah ialah sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang artinya apabila seseorang hakim berijtihad dan benar maka baginya 2 pahala. Tetapi bila berijtihad lalu keliru maka baginya 1 pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ijtihad dilakukan oleh para ulama untuk menjawab persoalan dalam masyarakat yang bersifat dinamis dan senantiasa mengalami perubahan dan berkembang mengikuti peredaran zaman. Untuk yang keempat yaitu ada fungsi ijtihad. Untuk fungsi ijtihad ada 2, yaitu yang pertama ada menguji kebenaran hadis yang tidak sampai ke tingkat hadis mutawatir seperti hadis ahad, atau sebagai upaya memahami redaksi ayat atau hadis yang tidak tegas pengertiannya sehingga tidak langsung dapat dipahami. Untuk yang kedua, berfungsi untuk mengembangkan prinsip-prinsip hukum yang terdapat dalam Al-Quran dan Sunnah. Untuk yang kelima, yang terakhir ada wilayah ijtihad. Wilayah ijtihad atau ijtihad adalah masalah-masalah yang diperbolehkan penetapan hukumnya dengan cara ijtihad. Sedangkan lapangan ijtihad adalah pada setiap hukum syara yang tidak memiliki dalil qat'i. Nah, jadi kesimpulan dan penutup untuk ijtihad ini yaitu ijtihad merupakan sebuah usaha yang sungguh-sungguh yang sebenarnya bisa dilaksanakan oleh siapapun atau siapa saja yang sudah berusaha untuk mencari ilmu dan memutuskan suatu perkara atau suatu masalah. Mungkin sekian materi ijtihad dan hukum sumber Islam dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.